Biar awan kemuliaan-Mu melingkupi kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu ya Tuhan.
percaya setiap janji-janji-Mu. Bapa yang kekal, Terima kasih. Allah yang menyediakan segala Oh, dibagimu Tuhan. Kau menyediakan Terpujilah nama-Mu. apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Haleluya. apa yang tak pernah timbul dalam hati. Segala kemuliaan hormat hanyalah bagi Tuhan. Rencana-Mu yang terindah Sana bagimu dalam Yesus. hidup kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya
Sebab hanya Engkau Allah yang kudus. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kami menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Kami menghadap tahta kudus-Mu ya Allah. Ya Rabbi ya Jesus. Iyalah ya Sen. Kami merendahkan hati di bawah tangan-Mu. Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kami. Engkau merancangkan rancangan damai sejahtera. Engkau Allah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Engkau Tuhan yang beserta kami siang dan malam. Engkau memberkati gereja-Mu dengan kuasa yang tidak terbatas. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu. Mulai dari pimpinan kami Bapak Pendeta Silitonga, para pengerja dan seluruh jemaat yang Tuhan percayakan. Turunlah urapan-Mu Tuhan di tempat ini. Turunlah kuasa-Mu di tempat ini. Memberikan kami pengertian akan kebenaran-Mu. Memberikan kami hikmat akan pengenalan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Tidak secara kebetulan kami ada di tempat ini ya Tuhan. Tetapi ada rancangan yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Kami bukan hidup karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Berkati hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami menjadi berkat bagi si Gotom ini. Kami menjadi berkat bagi Pangaribuan. Kami menjadi berkat bagi Tapanuli Utara. Kami menjadi berkat bagi Sumatera Utara. Indonesia penuh kemuliaan dengan Tuhan. Kau memberkati para pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden beserta dengan jajaran, para gubernur, bupati, Tuhan, kepala desa. Kau memberkati mereka. Kau memberkati pimpinan kami di Gereja Betel Indonesia. Mulai dari pimpinan Sinode Bapak Ruben Adi Abraham dan jajarannya Tuhan, Kau memberkati. Kami berdoa bagi pendeta-pendeta yang melayani berada di garis depan, di pelosok-pelosok, di kota-kota, di daerah-daerah, di pulau-pulau. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pelayanan anak-anak-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu termasyhur dan banyak jiwa menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Bapak, Kau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kau memberkati juga ibadah kami hari ini. Kami taruh di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Hari ini kami mau mengklaim Tuhan bersama-sama di tempat ini. Jikalau ada yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhlah sakit kami. Kalau ada yang susah bersama dengan Roh Kudus himburkan. Kami mengalami sukacita sorgawi. Yang lemah Tuhan kuatkan. Nyatakan kuasa-Mu dalam di tengah-tengah pelayanan ini, dalam segala rencana gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau memberkati pundi-pundi gereja-Mu, sehingga rencana gereja-Mu, pembangunan gereja-Mu, pastori gereja-Mu dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami taruh doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan berdoa sama Tuhan. Silakan kembali duduk. Haleluya. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Haleluya. Coba salam kiri kanannya, katakan saya bersuka cita. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Haleluya. 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 Kita akan puji Tuhan. Kita akan tinggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharap
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kau Allah yang besar, yang menjamin segenap kehidupan kami. Kami percaya tahun ini, sekalipun orang berkata bahwa tahun yang penuh dengan kegelapan, tahun yang penuh dengan masalah, tahun yang penuh dengan segala kesulitan, tetapi hari ini iman kami bersepakat, ketika kami bersama dengan Allah yang besar, maka segala sesuatu yang ada di hadapan kami, Tuhan yang akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami hari ini. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kebenaran suara Tuhan yang diperdengarkan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan juga saya melihat ada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Ya. Iya. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati, kita satu di dalam Tuhan. Dan kami percaya biarlah kita seluruh yang boleh hadir di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita masih dari renungan firman Tuhan untuk bulan Januari, hidup berfokus kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Sama-sama kita baca karena hanya satu ayat saja. 2, 3, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya akan ulangi pembacaan ini supaya kita lebih dapat memahami apa yang terkandung di dalam firman Tuhan, sekalipun satu ayat. Tapi kita coba akan kupas satu perikop ini Bapak Saudara ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang saya dapat ambil dalam pembacaan kita hari ini bahwa hidup itu adalah pertandingan. Hidup itu adalah usaha untuk mencapai sesuatu tujuan yang kita ingin capai. Tetapi firman Tuhan berkata dan mengajak kita bahwa kita nggak sama dengan dunia. Karena kalau dunia mereka bertanding hanya untuk mengejar sesuatu yang fana. Mengejar sesuatu yang mungkin hanya sementara. Mengejar sesuatu yang hanya sifatnya semu. Tetapi orang-orang Kristen diajak sekalipun kita ada dalam satu pertandingan, tetapi kita bukan mengejar yang fana, tetapi kita mengejar yang abadi. Bukan berarti orang Kristen gak butuh yang namanya uang. Bukan berarti orang Kristen gak butuh yang namanya jabatan. Bukan berarti orang Kristen gak butuh yang namanya posisi. Bukan berarti orang Kristen gak butuh yang namanya pemimpin. Tetapi itu adalah bagian Tuhan yang akan menetapkannya bagi orang-orang Kristen. Karena orang Kristen diajak oleh Tuhan, dihimbau, bahkan diminta oleh Tuhan untuk mengejar yang abadi. Apa itu yang abadi? Yang abadi itu adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka setiap kita yang sudah mengejar kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka segala sesuatunya Tuhan akan sediakan bagi kita. Mungkin kita berkata, ya sih ya Mang, tapi kan hidup ini perlu makan. Iya perlu makan, tetapi makan itu bukan yang utama dalam hidup kita.
Karena banyak orang yang mengejar hanya untuk mencari makan, justru menjadi tidak bisa makan oleh karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Untuk apa kita memiliki banyak uang dan makanan, tapi kita nggak bisa menikmati itu? Kita diperhadapkan kepada makanan yang enak-enak, kita diperhadapkan kepada makanan yang lezat-lezat, tetapi tubuh kita sendiri tidak diberkati oleh Tuhan untuk bisa menikmati itu. Karena ketika kita menikmatinya, kolesterol kita naik. Ketika kita menikmatinya, darah tinggi kita naik. Ketika kita menikmatinya, gula darah kita naik. Tubuh kita nggak diberkati Tuhan untuk itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada baiknya kita menjadi orang Kristen, maka bertandinglah dalam pertandingan-pertandingan yang kita khususkan untuk mengejar yang abadi itu. Kenapa yang abadi itu? Karena yang abadi itu ketika kita dapatkan, maka semuanya akan Tuhan tambahkan bagi kita. Amin Bapak Saudara. Lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini? Hidup berfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba cari-cari dalam kamus bahasa Indonesia. Apa itu fokus? Ya. Fokus itu memusatkan segala perhatian, tujuan dan pandangan hanya kepada satu tujuan. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, berarti kita memusatkan segala perhatian, tujuan dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Itu artinya fokus. Tetapi ada juga arti lain dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata berfokus itu adalah kemampuan seseorang untuk mengolah informasi-informasi yang dia dapatkan, dan informasi-informasi yang dia dapatkan itu menjadikan dia dapat memilih untuk memokuskan perhatiannya dan tidak terganggu. Sekalipun informasi-informasi itu adalah informasi yang negatif, informasi-informasi yang merendahkan, informasi-informasi yang menyudutkan, tetapi orang yang berfokus dia akan mampu mengolahnya. Di dalam hatinya dia akan olah itu semua informasi yang tadinya negatif, tetapi dia akan keluarkan itu menjadi energi yang positif. Karena apa? Karena ada fokusnya yang dia mau capai dan yang dia mau tuju. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan. Ya, kalau di sini kita melihat bahwa fokus itu adalah memusatkan. Jadi dalam arti kata memusatkan itu ada kemampuan kita. Karena kita hidup ini enggak sendiri. Hidup sendiri juga akan banyak masalah. Apalagi hidup bersama-sama. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan ketika mau melayani, ada saja masalah. Ada yang bilang, enggak tahulah lagunya. Ada yang bilang, sulit. Ada yang bilang, aduh tadi aku datang kemari enggak lihat apa lagu yang akan kita nyanyikan untuk kita latih. Ini bisa menjadi gangguan. Tetapi orang yang fokus, dia akan bisa mengolah di dalam hatinya. Dia nggak akan menggagalkan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena kita bertanding untuk mencapai mahkota yang abadi, berarti kita bertanding untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kemampuan kita, saudara. Apalagi tadi di keluarga, contoh misalnya, ini misalnya, ya kan, udah mau datang ke gereja atau hari-hari kerja udah mau kerja, tiba-tiba ada datang suara baik dari suami maupun istri yang tiba-tiba nggak mengenakkan, ini bisa menggagalkan fokus kita. Ini bisa menggagalkan fokus kita. Maka saya mau katakan juga kepada kita seluruhnya, ya kalau mau berkata-kata itu ya hati-hati. Jangan-jangan perkataan kita itu bisa menyinggung perasaan suami, menyinggung perasaan istri yang mengambil sukacita. Ya ada baiknya kalau udah hal-hal yang sangat-sangat mendesak itu ya saling menjaga. Ya kan, saling menjaga. Supaya apa? Supaya jangan terjadi sesuatu yang enggak kita inginkan. Tapi saya mau katakan hari ini kepada kita, bila terjadi pun saya percaya kalau orang yang sudah hidupnya berfokus kepada Tuhan, dia enggak mau fokusnya itu gagal oleh apa yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup berfokus itu artinya kemampuan seseorang untuk mengolah setiap informasi, setiap masalah, setiap apapun yang dia dapatkan untuk dia tetap pada tujuannya, hanya pandangannya hanya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita baca satu perikop ini, 1 Korintus pasal yang ke-9 ini
Ini sepertinya adalah ungkapan-ungkapan keluh kesahnya Paulus. Saya mau bacakan sedikit bagi kita, supaya kita lihat Bapak Saudara. Judulnya itu Hak dan Kewajiban Rasul. Nanti kalau mau baca silahkan baca di rumah lebih lengkap lagi. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dalam kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Nanti baca di rumah, tapi saya mau ungkapkan saja. Kira-kira Rasul Paulus mau bilang begini kepada jemaat. Aku udah melayanimu. Aku udah berkorban untukmu. Aku udah mengasihimu sedemikian rupa. Bahkan di ayat-ayat berikutnya dia mau katakan, apakah aku ada ambil bagian dalam persembahan-persembahan yang kalian kumpulkan sehingga aku tetap harus dikritik. Bahkan persembahan uang yang kalian persembahkan pun sedapat mungkin aku tidak memakainya. Tetapi sekalipun itu terjadi, apakah aku tetap harus dikritik? Kira-kira seperti itu Bapak Saudara. Artinya pelayanan Paulus ini seperti pelayanan yang gak enak. Udah berbuat baik, masih diceritain. Udah berkorban, masih dihujat. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen juga mengalami hal yang sama. Kita enak-enak di gereja, masih dikatain orang. Padahal yang di lapo sana gak pernah dikata-katai. Paling dikatai oleh istrinya karena habis uang belanja. Kalau orang lain kan enggak. Hebat doa mata nisya haibah. Salah apa nak kaning puang dibayari. Malah dapat pujian. Tapi coba orang yang enggak pernah ke lapo, yang ke gereja banci deh. Sohia marlapo olan natu gereja du keriju nih. Kadang-kadang kita bingung loh Bapak Saudara. Udah berbuat baik masih dihina. Udah berbuat baik masih direndahkan. Udah berbuat baik masih dihujat. Udah berbuat baik masih difitnah. Tetapi ketika ini terjadi, Paulus mau katakan kepada kita, kepada jemaat yang dia layani, bahwa dia mau tetap hidupnya berfokus kepada Tuhan. Persoalan kita hari ini, kalau kita menjadi orang Kristen, sepertinya kita harus direndahkan, sepertinya kita harus dihina, sepertinya kita harus dihujat. Lalu apa enaknya jadi orang Kristen? Atau saya mau katakan kepada pelayan-pelayan di sini, kadang-kadang kita udah melayani dengan hati loh, dengan tulus loh. Maka akan ada banyak hinaan yang akan menyerang hati kita. Jadi kalau mau nggak diserang hati kita, jangan melayani dengan hati, melayani aja dengan uang, maka yang diserang akan uangnya. Kan itu Bapak Saudara, karena kita melayani dengan hati, nggak cari apa-apa, nggak cari nama, nggak cari berkat, bahkan berkorban, masih juga dihina. Sama seperti Paulus Bapak Saudara. Tapi hari ini kita mau belajar, sekalipun mendapatkan begitu banyak kritikan, sekalipun mendapatkan banyak hujatan, sekalipun mendapat banyak masalah, tapi kenapa Paulus nggak tinggalkan Tuhan? Ini pertanyaannya loh Bapak Saudara. Bagi kita juga hari ini, yang ada di tempat ini yang masih setia, saya percaya Bapak Ibu punya jawaban. Dan kalau Bapak Ibu hari ini jawabannya sama dengan jawaban yang saya dapatkan dari firman Tuhan, puji Tuhan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kan kadang-kadang lucu juga loh. Udah tahu diejek, udah tahu direndahkan, udah tahu dihina, masih mau datang juga ke gereja. Kadang-kadang kan kita bilang, udahlah, gak usah gereja juga gak apa-apa. Tetapi kenapa kita masih mau ke gereja? Udahlah, gak melayani juga gak apa-apa, melayani juga aku gak digaji kok. Udah gak digaji, dihina lagi, udah gak digaji, direndahkan lagi, udah gak digaji, difitnah lagi. Kemarin saya ngomong dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan ada yang fitnah saya, sampai menyebar-nyebarkan, bahwa saya mengata-ngatain seseorang, itu disebarkan lagi loh Bapak Saudara.
Padahal saya tahu Bapak Ibu sini ada yang semua menjadi saksi. Ketika saya khotbah saya nggak pernah menyinggung seseorang, saya nggak pernah langsung tunjuk seseorang. Misalnya, nah enggak kau begini. Saya pikir setelah gereja ini berdiri belum pernah saya mengatakan hal yang sampai seperti itu, enggak pernah. Tetapi yang terjadi adalah kata-kata yang saya dapatkan justru sampai hal yang seperti itu. Tapi ya enggak masalah juga. Kenapa enggak masalah juga? Karena saya percaya, saya ada di dalam Tuhan, saya mau hidup fokus kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih mau fokus kepada Tuhan? Kenapa kita masih mau setia kepada Tuhan? Kenapa kita masih mau taat kepada Tuhan? Sementara yang paling sering dan yang paling sering kita dapatkan di masyarakat, di depan umum adalah masalah-masalah dan masalah. Nah ini kan aneh juga loh Bapak Saudara. Jawaban saya yang pertama, kita melihat. Kita belajar dari Ayub. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua berkata begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya mau belajar dari Ayub dan kita semua belajar dari Ayub Bapak Saudara. Ayub pasal yang pertama dia masih senang-senang. Masuk ke pasal-pasal berikutnya mulai datang masalah. Anaknya mati, hartanya habis, dia jadi orang yang kudisan, menjadi orang yang penyakitan. Dan dia mulai berkeluh kesah. Dia mulai menyesali diri. Dia mulai berkata dalam dirinya, aku lahir ini telanjang, kalaupun aku harus mati, ya biarlah mati dalam ketidakadaan harta, tidak ada masalah, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Itu ungkapan-ungkapan hati yang tersakiti loh Bapak Saudara. Tapi ternyata begitu pasal-pasal yang berikutnya dia terus dan terus dalam keluhan-keluhannya. Ya, jadi hati-hati juga. Yang paling sering ini kami lihat ibu-ibu yang paling sering mengeluh. Udah suaminya baik masih kurang bagus. Udah suaminya mau berkorban masih kurang juga. Untung gak dikasih suami yang gak baik loh Bapak Saudara. Jadi kalau udah suami kita baik bersyukur. Jangan terus mengeluh. Ya kan? Suamiku sih baik. Tapi nggak bisa masak. Nggak bisa masak aja jadi masalah. Kita langsung bilang begini Bapak Saudara. Terima kasih suamiku baik. Daripada kayak suami orang jarang di rumah. Jangan. Israel juga 40 tahun di dalam padang belantara. Kenapa? Jawabannya karena mengeluh. Ternyata dari Alkitab kita tentang Ayub ini juga begitu banyak jalan yang dia jalani. Mulai dari pasal-pasal sebelumnya sampai ke pasal 42 itu adalah ungkapan-ungkapan dari keluhan. Dan ketika dia mengeluh Tuhan gak bekerja. Ketika dia mengeluh Tuhan gak nyatakan mujizat. Ketika dia mengeluh Tuhan gak buka jalan bagi dia. Tetapi di pasal yang ke-42 dia mulai belajar. Dan dia mulai berkata bahwa ternyata tidak ada rencana dan rancangan Tuhan yang gagal. Maka dia mulai berkata, Bapak Ibu Saudara, aku hanya dari dulu, aku hanya dengar dari kata orang bahwa Tuhan itu ada. Tapi sekarang aku baru merasakannya. Artinya dia mulai buang keluh-keluhannya. Dia mulai buang penyesalan-penyesalannya. Dia mulai berkata dalam hatinya, aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, Bapak Saudara. Jangan ada yang menyesal apa yang sudah terjadi. Percayalah, segala sesuatunya Tuhan bisa rubah. Segala sesuatunya Tuhan bisa pulihkan. Pernahkah kita berpikir ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, itu singa yang ada di dalam gua itu udah gak makan beberapa hari. Udah lapar selapar-laparnya. Karena Alkitab juga kita dilihat, dituliskan di sana bahwa singa-singa itu adalah singa-singa yang lapar. Tetapi apa yang terjadi? Singa yang lapar itu bisa diubah Tuhan menjadi singa yang tidak punya nafsu untuk makan. Ketika apa? Ketika Daniel dimasukkan ke dalamnya. Maka ketika Daniel dimasukkan ke dalamnya, gak ada singa itu yang mau makan. Gak tahu apakah singa ini melihat Daniel itu seperti orang yang borokan. Kan sering kita mengalang jagal biang.
biang nisi waduh. Sotung nada ringon. Nah, kan kita nggak mau makan Bapak Saudara. Jangan-jangan singa ini lihat si Daniel itu walaupun dia putih mulus, tetapi dalam penglihatannya daringon. Sehingga nafsu makannya hilang. Dan terbukti apa yang terjadi ketika Daniel diangkat, lalu orang-orang yang menghina dia dimasukkan, Alkitab katakan belum lagi orang itu masih di pintu goanya saja, itu sudah disambar oleh singa-singa yang lapar tadi. Coba kita bayangkan, singa yang lapar aja bisa Tuhan ubah. Apalagi masalah kita, mudah bagi Tuhan mengubah masalah kita. Pernah nggak kita berpikir, Yunus yang masuk ke perut ikan, orang-orang ahli bertanya-tanya, gak mungkinlah Yunus itu bisa hidup. Udah digiling itu di pencernaannya ikan. Saya gak tahu apakah ketika Yunus masuk ke dalam perut ikan, Tuhan rubah perut ikan itu gak ada yang berfungsi semua pencernaan. Tulang-tulangnya gak berfungsi, semua gak berfungsi. Sehingga Yunus itu bisa 3 hari hidup di dalam perut ikan. Coba semuanya berfungsi dengan baik Bapak Saudara. Masih di tenggorokan ikan saja itu Yunus sudah jadi pergedel. Tetapi itu bisa diubah Tuhan. Apalagi masalah kita, mudah bagi Tuhan untuk mengubahnya. Tinggal bagaimana kita mau hidup berfokus kepada Tuhan. Maka jauhkan apa yang disebut dengan keluhan. Nggak usah lagi mengeluh dalam hidup ini. Kalau engkau lihat suamimu belum bertobat, terima kasih Tuhan. Walaupun dia belum bertobat, tapi masih kulihat kegantengannya. Sehingga lupa aku akan masalahku. Ya, amin. Lihat aja loh Bapak Saudara. Maka Tuhan akan ubah. Bukan kamu yang mengubah. Capek kita akan mengubah suami kita, nggak akan berubah itu Bapak Saudara. Siapalah kita belikan dia baju Batman, sehingga berubah dia. Kan itu. Suamiku udah berubah, jadi apa? Superman gitu ya kan. Kalau kita mau mengubah hatinya nggak bisa. Tapi kita percaya ada Tuhan yang mampu untuk mengubah hati setiap manusia. Maka untuk itu, karena kita tahu Tuhan yang mampu mengubah, belajar dari Ayub untuk tetap hidup berfokus kepada Tuhan seperti Paulus. Dia berfokus kepada Tuhan. Kenapa? Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama, kenapa kita mau berfokus kepada Tuhan? Karena Tuhan kita itu adalah pemberi yang terbaik. Matius 6 ayat ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita mau fokus kepada Tuhan? Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, semuanya, bukan sebahagian-sebahagian, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan Tuhan tambahkan kepada kita? Makanan kita Tuhan akan tambahkan, rezeki kita Tuhan akan tambahkan, kesehatan kita Tuhan akan tambahkan, bahkan kesejahteraan keluarga kita Tuhan akan tambahkan, kebahagiaan keluarga kita yang selama ini sudah bahagia akan Tuhan tambahkan. Apalagi yang belum bahagia, Tuhan akan pulihkan menjadi keluarga yang bahagia, karena Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Maka untuk itu datang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Gimana mau fokus, Amang? Kalau kita enggak sejalan, itulah masalah kita. Maka untuk itu olahlah itu di dalam hatimu. Supaya setiap apapun informasi yang negatif yang ada di sekitar kita, suami yang enggak setia, suami yang enggak mau gereja, istri yang cerewet, itu semua informasi negatif. Dan informasi negatif ini jangan membuat kita itu undur. Tetapi justru olahlah itu di dalam hati kita. Seperti Paulus mengolahnya di dalam hatinya. Sehingga dia tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dia tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa dia mau fokus kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena dia tahu ada Tuhan yang menjadi pemberi yang terbaik di dalam kehidupannya. Coba kita ngeluh terus Bapak Saudara. Mungkin gak akan terjadi sesuatu. Semalam saya dengar khotbah, ada seorang ibu yang hampir tiap bulan dia harus check up. Karena dia punya penyakit jantung, dia sudah ketergantungan obat. Kalau enggak dia minum obat, maka jantungnya kumat. Tetapi setelah pandemi,
Dia nggak bisa bebas lagi untuk pergi ke rumah sakit. Lalu tiba-tiba dia mendengar sebuah khotbah dari seorang pendeta. Ketika dia buka-buka YouTube, dan akhirnya dia diberkati dari khotbah itu. Dan dia telepon itu pendeta, dia bilang begini, "Bu, tolong doakan saya." Lalu si ibu ini, "Bu, saya bisa berdoa untuk ibu. Tapi yang lebih baik itu adalah bagaimana ibu untuk berdoa bagi diri ibu sendiri. Doakan apa yang kau butuhkan, karena kau yang lebih tahu apa yang kau butuhkan." Akhirnya karena dia sedang belajar, dia nggak memahami, dia terus putar khotbah dari si ibu pendeta ini. Karena saking seringnya dia dengar khotbah dari pendeta ini, dia lupa tentang perawatan jantungnya yang harus tiap bulan ke rumah sakit. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah setengah tahun dia baru sadar. Karena pandemi dia nggak bisa keluar, dia nggak pernah pergi lagi ke rumah sakit, dia nggak pernah konsumsi lagi obat rumah sakit, dan dia nggak pernah makan lagi obat rumah sakit, bahkan jantungnya nggak pernah kumat ketika dia nggak makan obat rumah sakit. Ketika dia sadar, dia telepon lagi sependeta ini, "Bu, saya nggak pernah makan obat lagi tapi jantung saya nggak kumat. Saya nggak pernah pergi ke rumah sakit lagi tapi jantung saya nggak pernah kambuh." Lalu si pendeta bilang, "Puji Tuhan, Bu, Tuhan sudah ubah karena Tuhan adalah pemberi yang terbaik." Lalu Bapak Ibu tahu? Lalu si ibu ini setelah 2 tahun dia bilang, "Bu, setelah 2 tahun saya ikuti khotbah ibu. Saya hitung-hitung. Ketika saya pergi ke rumah sakit, itu saya harus habiskan sekian juta untuk biaya perobatan. Dan saya kumpul setelah 2 tahun, itu hampir 200 juta lebih. Saya akan persembahkan untuk membantu dan mendukung pelayanan ibu." Ini luar biasa loh, saudara. Ternyata si ibu yang sakit diberkati, si pendeta yang menjadi pengkhotbah ini juga diberkati. Kenapa? Karena memang semuanya sudah dirancangkan dan direncanakan oleh Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mungkin si pendeta juga berpikir begini, "Aduh, pelayanan ini sulit. Daripada uang dari mana ya? Udah buat proposal ke A, ke B, ke C, bukannya dapat malah kena tipu. Udah meminta pertolongan ke A, ke B, ke C, juga nggak ada apa-apa. Dan sudah memandang kiri dan kanan, kemanakah pandanganku, ku layangkan ke gunung-gunung," itu kata Daud. "Dari manakah datangnya pertolonganku?" Mungkin kita sudah lakukan itu Bapak Saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, fokus kepada Tuhan. Tuhan bisa beri yang terbaik bagi kita. Dari manapun datangnya, dari manapun dia, dari manapun asalnya, Tuhan bisa datangkan ke tempat ini. Percaya Bapak Saudara. Juga tentang jiwa-jiwa. Saya mulai belajar Bapak Saudara. Mari kita berdoa saja. Kalau kita menginjil A, B, C, dan D, akan ada banyak masalah. Tapi kita berdoa, lalu Tuhan bekerja pada suatu daerah, Dia menggoncang daerah itu, Dia menggemparkan daerah itu, yaitu urusan Tuhan, mau bagaimanapun cara Tuhan. Bagaimana Tuhan menggoncangkan Niniwe, saya percaya Tuhan yang sama juga bisa menggoncangkan si Gotham. Kalau orang-orang yang ada di sini mau berdoa dengan sungguh-sungguh dan fokus kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan yang terbaik dan yang terhebat. Kenapa? Karena Dia pemberi yang terbaik. Yang kedua, Bapak Saudara, Dia bukan hanya sekedar pemberi, tapi Dia sumber. Mungkin saya bisa katakan saya ini pemberi yang terbaik. Tapi kalau saya nggak sumbernya, maka yang ada pada saya itu akan habis. Saya bisa kasih hari ini orang 100.000, besok 100.000, besoknya lagi 100.000. Lalu saya dapat uang dari mana? Karena saya dapatkan uang dari yang lain, maka uang itu yang saya akan bagi-bagi. Dan itu terbatas. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang gak terbatas. Maka kita percaya sekalipun Dia memberi yang terbaik karena Dia tidak terbatas, maka Dia berikan yang lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena Dia pencipta. Tanah aja Dia campur dengan ludahnya, bisa mengobati. Karena Dia pencipta, sumber. Jantung orang yang sakit, mau dioperasi, datang kepada Tuhan. Tuhan bilang gak usah dioperasi, aku ganti dengan jantung yang baru. Bisa.
Orang yang lumpuh datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku gak usah kasih kaki palsu, aku gak usah sambung, tapi aku turunkan kaki yang baru. Dan ketika tiba-tiba kakinya menjadi bagus kembali. Kenapa? Karena memang Dia adalah penciptanya, Dialah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan hanya pada diri kita, tapi yang ada di dunia ini adalah sumbernya. Apalagi pada diri kita. Apa yang kita butuhkan? Dia sumbernya, Bapak Saudara. Tuhan, aku ingin menjadi orang yang pintar, kata anak-anak kami yang sekolah. Dia sumbernya. Fokuslah kepada Tuhan. Dan percayalah, tidak ada orang yang sia-sia datang kepada Tuhan. Tetapi orang yang datang kepada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kita udah datang kepada yang tepat. Dia Tuhan yang gak pernah bohong. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Bahkan bukan hanya gak pernah bohong dan ingkar janji, tapi Dia pencipta segala-galanya. Ketika perkawinan di Kana, mereka sudah kehabisan anggur. Kenapa anggur yang baru, yang rasanya, yang lezatnya, yang enaknya itu gak berubah? Karena dia sumber anggur itu, Bapak Saudara. Hari ini apa yang kita butuhkan? Datanglah kepada Tuhan. Jangan lihat masalahmu. Jangan mengeluh akan kehidupanmu. Jangan mengeluh akan masa-masamu. Jangan mengeluh hanya karena persoalan-persoalanmu. Tuhan sanggup ubah. Tuhan kita sanggup mengubah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Dan mungkin kita akan bertanya, haurip pudurang muli puasa dursun nasun. Alitong doadong bawa ulu tibana. Tuhan punya rencana. Makanya gak usah hidup menjengkali kita kan. Gue biarin dodang lakuan. Tapi gak berjuli mana laku buang seng. Kan itu Bapak Saudara. Karena semua itu adalah rahasia Tuhan. Dia pencipta yang terakhir Bapak Saudara. Tuhan perancang apa yang terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan gak tahu. Tuhan tahu. Tapi kenapa itu terjadi? Karena itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mau buat sebuah sulaman, kebetulan ketika di SMP saya sering menyulam, karena ada pelajaran keterampilan, dan suatu ketika Ibu Gembala lihat saya menyulam, maka setiap jahit menjahit, di rumah saya dia pasti serahkan sama saya. Tapi Bapak Ibu tahu sebelum sulaman itu terjadi, apa yang dilakukan oleh seorang penyulam? Dia akan menusuk-nusuk kain itu. Dia akan meregangkan kain itu. Supaya gampang dia untuk merancang sebuah rancangan atas kain itu. Dan kalau kita ibaratkan kain itu adalah kita, maka ketika kain itu ditusuk-tusuk, ketika kain itu direnggangkan, itu adalah sesuatu yang gak nyaman bagi dia. Tetapi ketika semuanya sudah terjadi, baru kita bilang, oh ini ternyata hasilnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah. Itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Karena Dia perancang terbaik dalam hidup kita. Sampai suatu ketika kita akan melihat, oh ini ternyata, puji Tuhan. Aku ada di Sigotom. Ketika dulu aku ditampatkan Tuhan di Sigotom ini, aku pikir ini gelapnya gak tanggung. Mau hidup seperti apa? Tetapi percaya, karena Dia merancangkan. Dari Lubuk Pakam kami dicampakkan Tuhan ke Sigotom. Sampai hari ini ada GBI di Sigotom. Setelah ada GBI di Sigotom, dan saya menjadi gembala sidang di Sigotom, kemudian dia bilang, oh ini ternyata rancangan Tuhan. Dan satu hal yang begitu luar biasa diberkati Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya membaca satu cerita, Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku itu gak tega lihat Tuhan.
hanya ada di sebuah kemah. Aku ini ada uang, aku seorang raja. Aku banyak tentara yang bisa membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Aku mau bangun bait-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan itu jangan hanya ada di kemah. Tapi aku mau bangun yang terbaik. Aku mau bangun yang termewah. Tapi Bapak Ibu tahu apa jawaban Tuhan? Tidak. Bukan engkau yang bangun rumahku. Tapi Salomo, karena tanganmu penuh dengan darah. Dalam hati saya, Tuhan, kami bisa bangun GBD Sigotom. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan izinkan. Daud yang begitu dekat aja di hati Tuhan, Tuhan gak izinkan bangun bait Allah. Tapi jemaat GBD Sigotom yang ada di Sigotom dengan segala kekurangannya bisa bangun rumah Tuhan karena diizinkan oleh Tuhan. Ini rancangan Tuhan. Bersyukur gak kita untuk itu? Ada banyak orang yang mau bangun gereja gak bisa. Bukan karena uangnya gak ada, banyak. Tetapi kita di segala kelemahan kita dan kekurangan kita, Tuhan izinkan. Karena Dia perancang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati kami yang sudah mendengarkan sebahagian daripada firman ini. Supaya kami tetap hidup berfokus kepada Tuhan. Kenapa kami harus berfokus kepada Tuhan? Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah pemberi yang terbaik. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan perancang segala kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kami. Walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak sekali persoalan yang kami boleh hadapi, tapi kami nggak mau kehilangan fokus. Kami mau tetap fokus kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami mendapatkan yang terbaik yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan. Amin. Kami mengundang untuk ada di depan Ibu Gembala, Ibu Krisya, Ibu Piki. Ya, ini adalah Departemen Musik Praise and Worship. Ibu Yuda, Ibu Naldi, Ibu Wendy, Ibu Daniel, Ibu Boruta Pubolon, Joshua, Dio, Marhalitus, Renaldi, Bapak Yuda, Bella, Risma, Jantika, Citra, Melda, Bulan, Julita. Ya, satu lagi tadi ada tambah Tiara ya. Tiara sudah mulai melayani. Ya, silakan ada di depan. Ya, untuk minggu ini kita akan berdoa buat rekan-rekan kita yang akan melayani di Departemen Musik dan Praise and Worship atau pujian dan penyembahan. Ya, sementara menghadap ke saya dulu sebentar, nanti baru menghadap ke jemaat. Dengarkan firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Benarkah perkataan ini? Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Kepada para penilik jemaat, bisa memahami firman Tuhan yang saya dapat baca tadi? Tanggung jawab besar. Ya, sebagai seorang pelayan, kita nggak hanya jabatan, tapi kita harus menjadi kesaksian. Ada banyak hal tadi
yang kita harus kerjakan. Sopan, ramah, suka memberi, bukan pemabuk, bahkan yang disegani di tengah-tengah keluarga, anak-anaknya. Kalau seorang anak bisa menghargai orang tuanya, ya, bisa menghargai orang tuanya, maka Tuhan yang akan berkenan kepada hidup saya. Jadi anak-anak saya hari ini ingat baik, sebagai pelayan Tuhan, ya, mungkin di gereja lain kamu ini dianggap sintua, tapi di gereja kita nggak ada sintua. Yang ada itu penatua. Karena penatua itu adalah orang yang dituakan. Ya. Jadi orang yang sudah dituakan dan bisa menjadi contoh. Kalau di kalian bukan sintua tapi pelayan. Ya, bisa dipahami. Silakan menghadap ke jemaat. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang hari ini akan ditahbiskan menjadi pelayan Tuhan dalam bidang musik dan praise and worship. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, perhatikanlah hamba-hamba-Mu ini. Kami tahu mereka juga adalah manusia biasa. Bahkan mereka juga ada di lingkungan yang mungkin tidak mendukung untuk mereka bisa berbuat sebaik mungkin bagi pelayanan. Tetapi hari ini mereka mau menyerahkan hidup mereka menjadi pelayan, pengerja di ladangnya Tuhan. Maka hari ini Roh Kuduslah yang menguatkan mereka. Roh Kuduslah yang mengurapi mereka. Mulai hari ini dan seterusnya ada kekuatan Allah yang bersemayam di dalam hidup mereka. Sehingga apapun tantangan, apapun masalah, apapun persoalan yang mereka hadapi, ada Roh Kudus yang menuntun, menguatkan, menghibur, bahkan menolong mereka di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan luar biasa memberkati saudara-saudara kami yang melayani pekerjaan Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah, karena Roh Kudus yang bercahaya atasmu, yang kau akan bawa untuk menjadi alatnya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Baik di Sigotom, Pangaribuan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia, dunia sekalipun. Tuhan sanggupkan engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan memberikan korban persembahan kita untuk pembangunan. Haleluya, kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Perta sepekan, Sunday Service Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotong, hidup berfokus pada Tuhan, Minggu 22 Januari 2023 pukul 10 WIB, Facebook GB Sigotong, YouTube GB Sigotong, Instagram Tony Selitonga 1. Haleluya. Hari Rabu ada doa keliling. Hari Sabtu ibadah doa dan puasa pukul 13 sampai 14 WIB di gereja. Sabtu ada ibadah remaja dan pemuda dan latihan musik pukul 19 WIB di gereja. Jemaat yang berulang tahun minggu ini yang pertama Ibu Neti Simacuntak 24 Januari 1987 yang ke-36, yang kedua Kesia 27 Januari 2019 ulang tahun yang keempat. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB dan dilanjut ibadah raya pukul 10 WIB. Baiklah pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Kita mengakhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan berkemenangan dengan iman, sama-sama kita katakan amin.